Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Cynthia Wijaya, NPM 0318012831, mahasiswa Fakultas Perikanan, Program Studi Budidaya Perairan semester 7 Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang usaha industri budidaya kepiting bakau. Di mana yang akan saya bahas adalah budidaya kepiting bakau milik kelompok nelayan Wanasari Tuban yang terletak di Kecamatan Tak, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Kelompok nelayan ini merupakan sebuah kelompok yang bergerak di bidang pelestarian mangrove, di mana mangrove ini sudah berkembang menjadi ekowisata atau sebuah pariwisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi, kemudian aspek dalam pemberdayaan sosial budaya dan juga ekonomi masyarakat lokal serta pembelajaran dan pendidikan. Kelompok nelayan ini sudah memproduksi kepiting bakau melalui mangrove yang sudah mereka kembangkan, dan mereka memeliharanya di situ dan membangun sebuah resto bernama Kampung Kepiting di Jalan Bypass Ngurah Rai Tuban Kota Kabupaten Badung, Bali, di mana mereka sudah bisa mengembangkan budidaya kepiting dan juga mangrove-nya juga bagus. Kemudian mereka mendirikan ekowisata yang dimana di dalamnya terdapat sebuah produk-produk kepiting yang mereka jual kepada wisatawan bernama Kampung Kepiting. Walaupun begitu, tetap ada tantangan yang mereka hadapi, yaitu pada kepiting bakau sendiri tantangannya adalah pada produksi benih. Kelompok nelayan ini sudah mencoba membenikan kepiting bakau selama 7 tahun lamanya dan mengalami kegagalan selama itu. Kemudian saat ini sudah mulai bisa memberikan ke dalam fase remaja, karena sebelumnya hanya bisa sampai ke tahap larva, kemudian mereka banyak yang mati, survival rate-nya rendah. Ketidaktahuan dalam pemberian pakan juga mengakibatkan sulitnya benih kepiting untuk bertahan hidup ke fase selanjutnya. Pada keadaan pandemi COVID seperti ini, kendala yang sangat dirasakan oleh budidaya yaitu permintaan pasar lokal dan juga pasar ekspor yang menurun cukup drastis, sehingga kelompok nelayan Wanasari Tuban ini sendiri mengaku bahwa sulit mengirimkan ekspor kepiting bakau dikarenakan sulit untuk mencari pesawat terbang yang bisa melakukan ekspor ke luar negeri. Dan hal itu berakibat kepada pembibitan yang harus diturunkan sampai dengan persentase 50%. Membudidayakan kepiting bakau juga bukanlah hal yang mudah sekali. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup petani. Yang pertama seperti kanibalisme antar individu, kemudian tempat hidup mereka yang harus berada di dalam lingkungan mangrove yang masih benar-benar asli dan belum tercemar. Kemudian kepiting bakau itu pembuahannya tidak menentu musimnya. Kemudian yang lainnya adalah teknologi yang kurang memadai, sensitif terhadap perubahan lingkungan, serta ketika memberikan pakan itu harus sesuai dengan usia daripada kepiting tersebut. Indukan kepiting bakau di alam juga mengalami kelangkaan karena seringnya para petani kepiting ini mengambil bibit dari alam. Disampingkan tantangan yang ada pada budidaya kepiting bakau ini, ternyata prospeknya bisa jauh lebih bagus. Yang pertama, budidaya kepiting bakau ini masih cukup jarang dilakukan di Indonesia, sehingga hal ini dapat membuka peluang usaha yang baru. Kemudian terbukanya usaha baru kepiting bakau ini nantinya juga akan menyerap tenaga kerja dan juga akan mengurangi angka pengangguran.
kepiting bakau itu sangat digemari oleh beberapa kalangan seperti pecinta seafood. Kemudian meningkatnya kebutuhan protein ini membuat kepiting bakau menjadi sebuah primadona dengan harga yang cukup mahal per kilonya, mencapai 80 sampai 125.000. Ini merupakan sebuah peluang ekonomis yang cukup menggiurkan untuk kita. Kemudian lagi permintaan lokal dan ekspor yang tinggi itu merupakan sebuah peluang tersendiri. Kepiting bakau ini memiliki permintaan luar negeri seperti Cina dan Amerika. Selama ini kebanyakan para budidaya kepiting bakau mendapatkan bibit atau bibitnya itu berasal dari alam liar, sehingga untuk kebutuhan stok itu tidak menentu dan juga masih kurang, sehingga kita perlu diadakannya sebuah teknologi untuk meningkatkan hasil produksi kepiting bakau. Langkah yang pertama yang dapat dilakukan yaitu melalui optimalisasi lingkungan menggunakan silvofishery. Silvofishery ini adalah sebuah sistem pertambakan teknologi yang masih tradisional yang menggabungkan antara usaha perikanan dan juga penanaman mangrove, yang dimana diikuti oleh konsep pengenalan sistem pengelolaan dan meminimalkan input dan mengurangi dampak lingkungan dan dampak terhadap lingkungan. Yang kedua adalah pemberian probiotik. Ini pada pakan. Tujuan utama penggunaan probiotik ini yaitu untuk meminimalisir terjadinya pencemaran air dan dasar perairan dalam tambak, sehingga nanti racun alami yang dapat menyebabkan kematian kepiting dapat dihindari secara alami melalui probiotik ini. Beberapa jenis bakteri probiotik yang telah banyak diaplikasikan pada budidaya yaitu ada Bacillus sp dan juga Bacillus subtilis. Adalah teknologi atau metode budidaya kepiting bakau menggunakan crab ball, di mana sistem budidaya ini menggunakan kurungan yang berbentuk seperti bola. Sistem budidaya ini cukup ramah lingkungan karena tidak merusak ekosistem pesisir pantai. Kemudian keunggulan lainnya daripada metode crab ball ini, jika suatu saat terjadi bencana, kepiting itu bisa mudah dievakuasi ke tempat lain. Selain itu, waktu panen dapat dilakukan dalam waktu yang singkat, sekitar 2,5 sampai dengan 3 bulan. Kemudian sistem ini juga tidak membutuhkan biaya yang terlalu besar, sehingga penerapan teknologi ini dipandang mampu mendorong ekonomi nelayan kecil di kawasan hutan mangrove. Dan yang terakhir adalah sebuah teknologi yang cukup baru juga, yaitu penamakan apartemen vertikal, di mana apartemen vertikal kepiting ini merupakan hasil dari pengembangan inovasi teknologi dalam budidaya kepiting bakau secara vertikal seperti apartemen. Sistem ini berbentuk susunan rak, di mana setiap kotak rak itu berisikan satu ekor kepiting untuk ditemukan dengan sistem pengaliran reservasi. Keunggulan dari sistem ini ada cukup banyak, yaitu yang pertama itu lahan, kemudian mencegah kanibalisme sesama kepiting, kemudian juga menghindari dari predator, kemudian dalam pemberian pakan itu lebih efektif dan efisien serta higienis,
supaya tumbuhan kepiting juga bisa lebih cepat serta pengelolaan air bisa terjaga dan terkontrol. Sekian video penjelasan saya mengenai usaha budidaya kepiting bakau. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.